Potensi kerusuhan antara polisi versus mahasiswa, Jenderal Andika, pasukan kami sudah ... ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Soal rencana demo mahasiswa 11 April, Jenderal Andika Perkasa ingatkan pendemo untuk tidak merusak fasilitas umum. Selain fasilitas umum, Jenderal Andika Perkasa juga ingatkan untuk tidak merusak infrastruktur. Apabila pendemo merusak itu semua, menurut Jenderal Andika Perkasa, maka yang rugi adalah masyarakat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Ketua DPD Republik Indonesia, Lanyala Mahmud Mataliti, mengadakan pertemuan membahas rencana aksi besar Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia yang akan digelar pada 11 April 2022. Diwartakan sebelumnya bahwa ada rencana aksi demo mahasiswa yang kabarnya akan digelar pada 11 April 2022 nanti, tepatnya di hari Senin. Jenderal Andika mengatakan dukungan terhadap pernyataan Ketua DPD Republik Indonesia agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa. Memang pasukan kami sudah di BKO ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, kata Andika Perkasa dikutip dari Warta Ekonomi pada Minggu 10 April 2022. Mantan Kasat itu mengatakan demonstrasi merupakan hak politik, yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah, ujarnya. Demonstrasi sering dikatakan sebagai salah satu cara menyalurkan aspirasi. Hal ini dijamin oleh undang-undang, sehingga sangat diperbolehkan bila ada masyarakat, termasuk komunitas agama, organisasi tertentu dan mahasiswa berdemo untuk menyalurkan aspirasi tertentu. Walaupun pada kenyataannya sangat jarang dengan demo tujuan mereka tercapai. Paling sering demonstrasi di jalanan malah menimbulkan kemacetan, kerusuhan, kerusakan, dan hal-hal negatif lainnya. Jika terjadi kerusakan, siapa yang memperbaiki? Ya pemerintah. Mereka yang berdemo tidak mau mengganti rugi. Mereka dengan entengnya mengatakan perbaiki saja dengan dana APBD. APBN toh itu adalah uang rakyat. Benar sih, tapi masa uang rakyat dipakai hanya untuk memperbaiki infrastruktur yang sengaja dirusak oleh rakyat? Kan tidak lucu. Apalagi dirusak oleh mahasiswa yang biaya hidupnya masih ditanggung oleh orang tua. Jangankan bayar pajak, makan saja masih dari orang tua. Menurut kabar, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia akan demonstrasi di Jakarta pada tanggal 11 April 2022. Belum juga dilaksanakan hoax sudah menyebar di media sosial. Flyer atau selebaran ajakan aksi unjuk rasa di Istana Negara Jakarta pada 11 April 2022 beredar di media sosial. Dilihat pada Kamis 7 April 2022, terdapat 2 flyer berisi ajakan aksi turun ke jalan pada Senin 11 April 2022 yang beredar di media sosial dan aplikasi perpesanan. 11 April 2022, hashtag Jakarta tutup sampai hashtag Jokowi turun. Serentak mahasiswa dan rakyat bersatu, bunyi flyer tersebut. Di samping itu ada 2 flyer aksi 11 April 2022 yang diperuntukkan bagi kalangan pelajar STM. Adapun bunyi selebaran tersebut yakni hashtag STM bergerak sejabodetabek Senin 11 April 2022 pukul 13 sampai menang. Selebaran ini cukup provokatif. Jika ditanggapi serius oleh pihak-pihak terkait, maka akan datang massa dengan jumlah besar dengan tujuan berdemo sampai Jokowi turun. Begitu juga dengan anak-anak STM yang selama ini dikenal tidak kenal takut dan cenderung nekat tanpa mengetahui masalah sebenarnya. Pihak kepolisian menyampaikan belum menerima surat pemberitahuan aksi demo tersebut dari pihak penyelenggara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan pada Kamis 7 April 2022 menyampaikan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan aksi unjuk rasa. Rujukannya ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam penyampaian pendapat di muka umum, sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, bahwa itu harus memiliki perizinan atau disampaikan pada kepolisian paling tidak 3 kali 24 jam sebelum melakukan kegiatan. Demonstrasi sekarang ini menurut saya kurang tepat. Sedang masa pandemi, bulan suci Ramadan dan tidak ada hal yang urgent yang layak dijadikan alasan sehingga BEM SI berdemo. Justru potensi kerusuhan sangat besar karena sampai saat ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat izin demo.
Sedangkan menurut aturan setidaknya 3 kali 24 jam sebelum dilakukan harus meminta izin ke pihak kepolisian. Pihak Polda pun menyatakan akan membubarkan demonstrasi jika belum ada izin. Jika demo mahasiswa memaksakan diri dilakukan, berpotensi besar terjadinya kerusuhan antara kepolisian dan mahasiswa. Dengan melibatkan jumlah massa yang banyak, pertikaian akan sengit. Dengan melibatkan banyak massa yang banyak, pertikaian akan sengit dan bisa menimbulkan kerusakan. Selain itu, karena jumlah orang yang banyak, maka bisa saja ada yang cedera bahkan korban jiwa. Lebih baik pihak BMSI memikirkan kembali rencana demonstrasi. Lebih baik pikirkan hal lain yang lebih penting. Walaupun demonstrasi diperbolehkan sesuai dengan undang-undang, tapi sebenarnya masih banyak cara yang lebih baik. Apalagi di bulan Ramadan ini, mahasiswa yang berpuasa akan mengalami tantangan lebih hebat jika harus berdemo di bawah terik matahari dan turunnya hujan. Semoga saja mereka tetap istiqomah berpuasa, jangan sampai gara-gara demo mereka batal puasa. Jika boleh memberi saran, daripada demo ke jalan yang berpotensi batalkan puasa, lebih baik masing-masing universitas melakukan doa bersama atau istighosah demi kebaikan bangsa ini. Tuntutan mahasiswa agar Jokowi tegas menolak penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode gampang disalurkan. Apalagi sekarang zamannya media sosial, tuntutan ini baru di-share di media sosial atau bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Siapa tahu pihak istana berkenan mengundang perwakilan mahasiswa dari BMSI untuk melaksanakan buka puasa bersama di Istana Negara bersama Presiden. Selain buka puasa dan terawih bersama, mahasiswa bisa menyalurkan aspirasi sambil minum teh hangat atau kopi manis. Insya Allah lebih asik. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Sudahi demonya ya adik-adik, tuntutan kalian itu sudah terbantahkan. Ruhut semprot dengan pedasnya, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Demo kembali akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI, Senin 11 April 2022 mendatang. Tuntutan mereka tetap sama seperti sebelumnya, membatalkan wacana penundaan pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Pret, tuntutan itu sudah basi ya adik-adik, kenapa masih dibuat rame sih? Bukankah Presiden Jokowi selalu menegaskan di setiap kesempatan bahwa tidak ada penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode? Bahkan Jokowi menegur anak buahnya agar tidak terus-menerus membicarakan masalah itu. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak, jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak, ujar Jokowi kepada jajaran para menterinya pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, dikutip dari suara.com. Jokowi juga meminta para menteri untuk memiliki sense of crisis dan fokus ke hal-hal yang urgent seperti kenaikan harga bahan pokok yang mencekik. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, lanjut Jokowi. Clearkan, lagi pula yang belakangan terus mendengungkan penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah 3 menteri anak buah Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ketiganya kompak mengatakan bahwa wacana ini murni aspirasi masyarakat agar Presiden Jokowi fokus menyelesaikan tugasnya pasca pandemi COVID-19. Nah, dengan fakta ini seharusnya adik-adik BMSI kan mendemo para pembantu presiden ini. Kenapa malah presidennya yang didemo? Bahkan, ada e-flyer di media sosial bahwa demo 11 April nanti menuntut Presiden Jokowi untuk mundur. Meskipun pada akhirnya sudah dibantah oleh BMSI kalau flyer yang beredar itu bukan buatan mereka. Terbaru Ketua Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Wiranto menemui perwakilan BEM Nusantara pada Jumat 8 April 2022 kemarin. Dalam pertemuan di kantor One Team Press Jakarta Pusat itu, Wiranto menegaskan wacana masa jabatan Presiden 3 periode tidak mungkin terrealisasi. Tadi saya dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara cukup lama, cukup intens, banyak hal-hal yang kita bicarakan dengan teman-teman mahasiswa, ujar Wiranto dalam konferensi pers usai pertemuan pada Jumat sore, dikutip dari kompas.com. Tadi teman-teman berdebat dengan itu, maka jawabannya ya, wacana 3 periode tidak mungkin, tegas Wiranto.
Ia lantas menjelaskan alasannya, pertama karena wacana itu menyangkut amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun syarat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar disebutnya sangat berat. Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia, ungkapnya. Kedua, Wiranto menuturkan, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang mensyaratkan persiapan penundaan pemilu 2024. Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyehatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan. Selain itu, pemerintah masih juga menyelesaikan mitigasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan segera tuntas, jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode, tutur Wiranto. Keempat, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan sikap tidak sepakat dengan masa jabatan 3 periode. Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini sebenarnya sudah jelas, wacana itu akan berhenti di wacana, karena tidak akan dapat diimplementasikan, diwujudkan dan dilaksanakan karena alasan-alasan tadi itu. Mengapa kita masih meributkan? Tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu. Dengan adanya fakta di atas, apakah layak kalau penulis patut menduga ada agenda terselubung dari aksi demo adik-adik BEM ini? Agenda apa itu? Patut diduga agenda menggulingkan Presiden Jokowi. Sebab fakta sudah jelas, itu semua hanya sebatas wacana yang tidak mungkin terrealisasi. Kenapa masih ngotot demo menolak wacana itu? Ibarat mantan kita sudah menyatakan putus, kita masih ngotot mau melamar dia ke rumahnya. Jadi buat adik-adik BEM, sudahi demo ini. Masih banyak isu lain yang lebih urgent untuk dibahas daripada isu yang satu ini. Ayolah, mari kita sama-sama belajar untuk memahami situasi negara ini. Jangan sampai niat tulus kalian dalam membangun negeri akhirnya dirusak oleh kepentingan busuk yang ingin negara ini kacau. Melihat hal tersebut, Ruhut Sitompul, kader PDIP pun memberikan sindiran terhadap rencana aksi mahasiswa tersebut. Hal tersebut disampaikan Ruhut melalui sebuah cuitan di Twitter di akun media sosial miliknya @ruhutsitompul. Dalam cuitannya, Ruhut bahkan menyebut mereka sebagai orang yang hanya mengaku mahasiswa. Yang mengaku mahasiswa mau demo lagi. Selamat ya, mau mendukung barisan sakit hati kadrun, hahaha. Tulis Ruhut di akun Twitter miliknya @ruhutsitompul. Ruhut mengatakan meski terus didemo, Presiden Jokowi akan terus bekerja. Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, terus bekerja untuk rakyat Indonesia tercinta, baik yang mendukungnya secara total maupun yang tidak mendukung. Benar-benar negarawan sejati, merdeka. Ungkapnya, begitulah kura-kura. Bagaimana